saja untuk menyamakan pemahaman tentang modul ajar karena saya lihat masih ternyata banyak Bapak Ibu yang belum paham isinya tuh apa gitu loh. Kalau poin-poinnya itu sudah ada semua, tapi isinya tuh harusnya apa gitu, tapi yang ditampilkan apa. Jadi supaya kita sama, sehingga nanti di modul ajar yang kedua itu sudah tidak ada yang salah lagi, gitu ya. Ini untuk modul ajar. Nanti kalau video, nanti sekilas. Saya langsung ke contoh aja ya. Sebetulnya tidak ada format yang ini paling benar, ini yang salah gitu, tidak ada. Hanya saja harusnya kan setiap poin-poin judul itu kita tahu bahwa oh kalau judulnya ini berarti isinya tuh harusnya ini gitu. Nah, masalah bentuknya tidak ada yang eh, baku. Saya langsung, oke, sudah tampak? Udah, Bu. Oke, ini salah satu contoh ya. Nah, oke. Identitas. Jadi ini saya sampaikan karena ada di poin-poin instrumen penilaian. Misalnya seperti ini ya. Ini identitas ini harus lengkap seperti ini. Saya lihat punya Bapak Ibu sudah benar semua. Identitasnya lengkap, hanya saja mungkin bisa ditambahkan semester berapa. Ada yang membuat semester, ada yang tidak. Lebih bagus lagi, ini kan hanya fase A kelas satu ya. Satunya garis lagi semester berapa gitu. Itu aja tambahan dikit, tapi rata-rata ininya udah benar. Nah, kemudian kita lihat di kompetensi awal. Nah, ini yang banyak, jangan mencomot punya orang ya. Jadi, memang kompetensi awal yang Bapak Ibu lihat itu di kelas itu seperti apa gitu. Ada yang betul, ada juga yang ternyata tidak paham mungkin maksudnya kompetensi awal itu apa. Kan kalau di kurikulum Merdeka itu guru itu kan wajib sebetulnya melakukan kompetensi awal, melihat atau asesmen awal untuk menentukan kompetensi awal. Asesmen awal itu secara garis besar anak ini kemampuannya sudah sampai mana yang hubungannya ada dengan materi pembelajaran kita. Jangan yang tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Seperti di sini karena ini kelas satu ya, kelas 1 ibtidaiyah. Jadi dia menganggap bahwa kompetensi awalnya adalah bahwa anak ini paham bahasa Indonesia sehingga bisa berkomunikasi dengan guru. Nah, kalau untuk tingkat sanawiyah mungkin tidak seperti ini. Kompetensi awal sesuai dengan materi aja. Materinya tentang apa? Misalnya tentang rukun iman secara umum. Oh, anak-anak sudah tahu rukun iman itu ada 6 dan bisa menyebutkan. Nah, kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Hampir semua memasukkan hanya profil pelajar Pancasila. Jadi, Bapak Ibu tahu kan ya kalau yang profil pelajar Pancasila itu ada 6, sementara yang rahmatan lil alamin itu ada 10. Itu berbeda dan tidak perlu dimasukkan semua. Mana yang hanya berhubungan dengan pembelajaran kita, materi kita atau dengan sesuai dengan metode yang kita gunakan. Jadi maksudnya gini, oh saya mau profil yang muncul adalah anak itu kreatif, berarti kelihatan dari metode pembelajarannya nanti bahwa di situ anak dituntut untuk kreatif. Yang Bapak Ibu sudah tahu yang 10 dari Rahmatan lil Alamin itu ada ta'adub, ada kudwah gitu ya, ada tasamuh. Nggak tahu, Bu. Oh gitu. Dicari di ini aja, dicari di Google. Jadi kalau profil rahmatan lil alamin itu apa? Yang Bapak Ibu tulis selama ini saya lihat hanya profil pelajar Pancasila. Makanya saya pikir oh mungkin belum pernah mendengar ya rahmatan lil alamin. Ya, baru mendengar di PPG ini, Bu. Iya, Ya. itu memang kurikulum merdeka yang ada di Kemenak punya, Bu. Jadi kalau di Dikbud itu tidak ada rahmatan lil alamin. Itulah bedanya kurmer di Kemenak punya dengan yang di Dikbud. Kalau di Dikbud hanya P5 saja, ya. Penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila itu di Dikbud. Di Kemenak itu ditambah dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA. Makanya nanti ini nyambung dengan proyek yang P5 PPRA itu. Kalau di Dikbud tidak ada. Nah, Rahmatan lil Alamin ini ada 10.
Ada 10 nilai yang harus ditanamkan. Tidak usah ditulis semuanya. Kalau di sini yang ada Rahmat Alamin adalah toleransi, ya. Sini toleransi yang ada. Yang lainnya adalah pelajar Pancasila. Jadi saya dan jangan dibuat-buat sendiri gitu loh. Maksud saya kalimatnya. Ada yang dibuat-buat sendiri kalimatnya. Kita memang harus mengutip dari kurikulum yang ada gitu ya. Jadi coba aja nanti dilihat di Mbah Google ada tuh. Yang profil Pancasila ada 6 ya. Ini beriman bertakwa ini, kemudian berakhlak mulia, ada kreatif, ada kerjasama, ada gotong royong, itu yang profil pelajar Pancasila. Kalau yang rahmatan lil alamin itu keteladanan, adab, toleransi, musyawarah, kemudian inovasi, apalagi ada 10 di situ. Nah, itu tidak ada juga yang saya lihat mahasiswa yang memasukkan semuanya. Jadi ada 16. Tidak mungkin. Jadi kita pilih aja dari 16 itu, dari P5-nya yang mana, dari Rahmatan lil Alaminnya yang mana, masukkan yang sesuai dengan materi. Atau yang memang itu yang ingin kita munculkan di sikap siswa. Nanti terlihat dari materi dan proses pembelajarannya. Itu satu. Ya, jadi ini yang nomor 2 ini yang saya lihat banyak sekali yang belum memahami. Ya nanti Bu Salmiah tadi ya yang ngomong ya. Cari di Google Mbak Bu ya. Iya, Jadi Bu. kurmernya yang di Kemenak itu tambahannya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu ada dalam Rahmatan lil Alamin ini. Ada 10 nilai. Ya, ini Kalau di kalau profil Pancasila itu namanya dimensi. Ada 6 dimensi. Kalau Rahmatan lil Alamin itu namanya nilai. Disebutnya di situ nilai, 10 nilai. Intinya adalah moderasi beragama. Rahmatan lil Alamin itu. Sarana prasarana sudah oke. Target peserta didik. Nah, ini. Target peserta didik ini ada yang menulis kelas 7, kelas 5 gitu ya. Bukan begitu. Target peserta didik itu seperti ini maksudnya. Peserta didik yang akan kita ajar ini apakah mereka dengan kemampuan kognitif yang rata yang sama, tidak ada anak yang berkebutuhan khusus baik yang ke atas atau ke bawah ya. Anak yang punya kecerdasan tinggi atau anak yang ada kekurangan gitu ya. Jadi di Bapak Ibu kan mau ngajar di kelas tuh tahu, oh siswa saya reguler aja deh umum semuanya sama. Tidak ada yang jenius sekali, tidak ada juga yang berkebutuhan khusus. Berarti seperti di sini umum atau reguler ya. Nah, di sini ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Berarti di kelas Bapak yang menulis ini atau Ibu yang menulis ini, dia punya siswa yang cerdas sekali. Ini nanti akan berbeda pelayanannya. Jadi tidak usah ditulis semua kalau memang tidak ada. Kalau ada ya ditulis tiga-tiganya. Jadi tiga-tiga itu ada yang anak peserta didik dengan kemampuan di bawah, yang umum atau yang tinggi. Kalau memang ada ketiganya, kalau cuma yang umum ya udah umum aja yang ditulis, tidak perlu tulis semuanya. Nah, yang sering lagi kurang adalah model atau metode pembelajaran yang tidak dicantumkan. Harusnya dicantumkan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat metodenya itu ada di kegiatan inti akhirnya gitu ya. Tulis aja di sini model atau metode pembelajaran yang digunakan apa. Tuh ya. Lanjut dengan tujuan pembelajaran. Nah, ada mahasiswa yang salah. Ini tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kalau dia membuat modul ajar itu berbeda dengan tujuan pembelajaran di K13 di RPP. Tujuan pembelajaran ini harus diambil dari kemarin kan kita sudah menganalisis capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Kalimatnya itu utuh dimasukkan. Ya, seperti ini. Membiasakan saya ingat saya waktu itu ngasih materi tentang capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran itu ada dua yang harus diperhatikan, ya, kompetensinya apa dan materinya apa. Kompetensi itu misalnya menganalisis, memahami dari yang mudah dulu deh, menjelaskan, memahami, menganalisis, mempraktikkan, membiasakan. Itu namanya kompetensi. Ya. Nah, atau kalau kita dulu ada C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Tapi dalam kurikulum Merdeka kan digabung semua. Kalau dulu kan kita kalau KD3 itu pasti kognitif, KD4 itu keterampilan, ya KD 1 2 itu afektif, sikap di situ. Kalau di kurikulum Merdeka kan digabung. Jadi Bapak Ibu harus mencermati CP-nya
turun ke tujuan pembelajaran. Tulis secara utuh ya. Coba ini utuh. Di sini kan ada basmalah, ada hamdalah, ada ta'awudz. Di KKTP-nya hanya basmalah. Jadi jangan dipotong di sini. Ini harus sesuai dengan yang dari sananya gitu loh. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Jadi dari menganalisis CP ke TP kan, ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kan kayak satu KD kan, ya kan? Kalau di K13 kan ini KD. Jadi materi, satu materi. Di situ ada basmalah, ada hamdalah, ada ta'awudz. Tapi untuk pertemuan ini yang mau diajarkan yang mana dulu? Oh, yang mau diajarkan hanya basmalah. Akan terlihat di KKTP-nya. Ya, bisa disamakan KKTP itu dengan indikator. Tapi tujuan pembelajarannya jangan sama seperti tujuan pembelajaran di K13. Ini KD. Jadi masih global kan? Di sininya hanya basmalah saja nih. Nah, saya sarankan Bapak Ibu coba kriteria KKTP ini dibuat sebanyak yang bisa dilakukan. Jadi ini akan memudahkan ketika membuat asesmen. Kita kan dulu kalau di K13 kalau bikin indikator itu banyak, bikin soalnya jadi gampang. Misalnya di sini mulai dari membaca, mampu menjelaskan arti, kemudian terbiasa membaca basmalah. Ini karena tingkat MI kelas 1 cukup ini gitu ya. Ada nggak tidak ada di bawahnya. Tapi kalau untuk tingkat sanawiyah atau aliyah banyakin aja ini misalnya sebabnya, akibatnya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, hikmahnya apa. Selain pengertian sehingga nanti ketika asesmen itu gampang. Nah, yang saya lihat begini KKTP-nya apa, nanti asesmennya apa. Di KKTP hanya menjelaskan pengertian kitab-kitab, tetapi ternyata asesmennya jelaskan isi Al-Quran. Kok jadi pertanyaannya jadi bikin susah siswa gitu loh. Nah, jadi ini sebagai KKTP ini nanti rambu-rambu untuk membuat soal. Jangan keluar, kan tuntutannya hanya sampai sini. Kalau tuntutannya hanya anak menjelaskan pengertian, kenapa ditanya eh, sampai hikmah? Di sini tidak ada hikmah, ditanyakan hikmah. Di sini tidak ada manfaat, ditanyakan manfaat gitu. Jadi tolong membuat KKTP ini nanti sesuaikan dengan asesmennya. Jangan sampai asesmennya ketinggian. Di sini tidak ada disuruh menulis dalil. Ujuk-ujuk di bawah asesmennya tuliskan ayat. Nah, padahal di sini kriteria ketercapaian tujuannya tidak sampai menyuruh anak-anak menulis ayat. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Tolong KKTP-nya diperhatikan. Kalau bisa dibuat sebanyak. Kalau untuk MI ini sangat sederhana memang seperti ini. Untuk sampai sanawiyah aliyah biasanya TP-nya itu sudah menganalisis. Kalau menganalisis berarti bisa tambahkan. Ini kan gurunya aja nanti yang berkreasi. Kalau mau memudahkan baca materi. Di materi itu ada apa aja. Di situ kita bisa membuat soal. Masukkan di KKTP. Di materi itu kan biasanya ada kan ya, ada pembagiannya, ada mengapa bisa ini terjadi, kemudian apa akibatnya, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Ya udah itu jadiin aja KKTP, sub-sub judul yang ada di materi itu. Sehingga kalau mau bikin soal kan jadi nyambung kan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Mudah bisa dipahami ya maksud saya. Nah, itu. Selanjutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini bukan tujuan pembelajaran. Pemahaman bermakna ini maksudnya setelah mempelajari ini ya, seanak itu dapat apa? Itulah maksudnya. Jadi kayak manfaat kayak gini kan. Membaca basmalah ya, akan membawa kebaikan dalam hidup ini. Jadi materi yang kita ajar ini kita kasih tahu anak gitu loh. Kayak Bapak Ibu ngasihkan tujuan pembelajaran kan jangan dibaca begitu, jangan. Jadi kamu kalau habis ini nanti kalian akan bisa ini. Bapak harap setelah ini atau Ibu harap kalian setelah ini kalian nanti bisa ini. Ini pelajaran ini penting gitu loh. Karena dengan mempelajari ini kamu akan begini begini begini. Itu maksudnya pemahaman bermakna. Lihat di sini ya, membaca basmalah dalam memulai setiap aktivitas akan membawa kebaikan dalam hidup ini. Aktivitas yang kita lakukan pun akan bernilai ibadah.
Nah, kan berarti lebih dalam lagi gitu. Kita kasih tahu manfaatnya apa. Kalau pertanyaan pemantik rata-rata Bapak Ibu sudah ya. Tapi tolong jangan apa kopas-kopas dengan yang sebelumnya. Kadang itu nggak nyambung. Tolong dibaca lagi. Jadi boleh ATM, ambil, tiru, tapi modifikasi juga. Jangan kopas plus gitu. Ini pertanyaan pemantik ada saya lihat yang sama ya. Saya baca betul, jadi saya ingat. Oh ada yang sama sih ini beberapa orang. Kok nggak nyambung sih judulnya apa yang yang pemantiknya apa gitu. Nah, ini entah ngopas dari mana. Bikin aja pertanyaan pemantik itu kan apa yang menarik minat anak. Sebetulnya tidak harus bertanya, bisa juga dengan bercerita. Akhirnya mereka ingin bertanya, ya, bercerita apa gitu yang memancing mereka untuk bertanya. Kegiatan pembelajaran ini sudah oke, Bapak Ibu. Di sini dia boleh Bapak Ibu mau menuliskan yang kolaborasi, elaborasi dan sebagainya, tapi boleh juga seperti ini. Langsung aja runtutkan aja. Langkah-langkahnya mulai dari apa, dari apa, dari apa, terus aja dijelaskan. Jangan lagi di kegiatan inti pakai pakai misalnya, wah ini berarti ketahuan nih ngambil dari mana ini. Bapak Ibu tuh bayangkan kalau ngajar habis ini saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Jadi eh, peserta didik dibagi eh, misalnya dibagi empat, langsung aja dibagi empat kelompok. Jangan peserta didik dibagi misalnya 3 atau 5 kelompok. Wah ini kenapa jadi masih pakai misalnya? Kan Bapak Ibu yang merancang ini kegiatan ini. Langsung aja, saya mau bagi anak nanti 4 kelompok. Setelah itu mereka akan saya ginikan, gini, 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 gini. Runtut aja. Mau ditulis elaborasi, kolaborasi silakan. Kalau bikin susah nggak usah, langsung aja begini. Ini kan enak kan? Secara bergantian baca basmalah, menulis bacaan basmalah. Setelah itu membaca basmalah dengan bermain game, clap and answer dan tepuk dan jawab. Udah runtut dia. Nah, gampang. Habis itu sampai secara berkelompok bermain puzzle, paint and pass ya. Terus sampai penutup ya. Jadi ketika menilai video yang Bapak Ibu buat, saya akan membandingkan dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Sudah sesuaikah? Karena itu ada di instrumen penilaian. Apakah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan modulnya? Nah, itu ada pertanyaannya. Sehingga akan saya sesuaikan. Itu ya. Jadi saya akan lihat ke sini lagi nanti. Lihat, asesmen awalnya sederhana begini aja. Memetakan kemampuan awal peserta didik terhadap kemampuan membaca basmalah. Ini tadi bayangkan ya, ini saya kasih contoh kelas 1 MI. Jadi memang seperti ini. Kemudian itu kan tadi asesmen awal. Ya, awal. Kemudian asesmen formatif. Yang namanya asesmen formatif itu asesmen yang dalam proses. Ya, kalau sumatif itu kalau selesai 1 TP atau lebih. 1 TP tadi contoh yang di sini ada basmalah, ada hamdalah, ada apa tadi? 3 ya. Kalau sudah ketiganya selesai, kita adakan ulangan harian 1 TP itu baru disebut sumatif. Boleh juga langsung 2 TP, itu namanya sumatif. Kalau formatif itu yang sedang dalam proses. Ya, dalam proses pembelajaran itu namanya formatif. Terus ini sumatif. Saya ingin lihatkan lampirannya. Nah, ini lampiran. Tolong ya, kadang pengetikannya dirapikan sebelum diupload. Jadi susah membacanya kadang-kadang. Ini materi ya. Nah, ini kan Bapak Ibu, ini dari materi aja kita bisa bikin KKTP banyak. Nah, nah ini LKPD-nya. Ini apa ini yang ditayangkan dia waktu ngajar. Kemudian ini LKPD-nya. Jadi ini dipotong-potong kertas ini ya. Jadi kayak main puzzle gitu. Lalu anak disuruh menempel, dibuatkan lembarannya. Nah, yang di video saya lihat di modul ajar ditulis guru membagikan LKPD, tapi nyatanya tidak dibuat LKPD-nya. Anak menulis di buku tulis. Harusnya sesuai dengan lampiran, bagikan LKPD-nya. Ada yang seperti itu.
Nah, ini jadi tidak hanya metodenya, dicarilah yang lebih bervariasi, tidak hanya tayangkan video, kemudian anak dikasih lembar LKPD, lalu mereka berdiskusi presentasi ke depan. Ini bisa begini dengan cara puzzle, ya. Ini lebih menarik anak-anak dibuat puzzle begini. Ini hanya begini aja, dipotong-potong, dan ini menarik. Kemudian ini anak yang kinestetis suka nih yang begini nih, karena dia bergerak, ya. Yang visual juga suka, apalagi kalau ini dibuat berwarna-warni untuk anak kelas satu ya, untuk anak kelas satu. Kemudian yang kedua lagi ini menulis. Saya lihat sudah betul Bapak Ibu, udah banyak, ada skornya, ada kunci jawabannya. Nah, ini ada daftar pustaka terakhir. Kita lihat yang untuk yang sanawiyah ya. Ini sampai alih. Ini mau saya bagi yang ini, saya bisa share ini, contoh ini. Kalau mau nanti saya share ini. Ini dari punya Kemenak ini. Bisa Bu, di-share. Nanti saya share ya. Jadi untuk yang MI ada contohnya, untuk yang sanawiyah ada contohnya, sampai ke aliyah ada. Ini Bu. Nah, Makasih. jadi formatnya itu tidak ada yang baku ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya carikan yang sanawiyah. Ini masih MI kayaknya. Nah, kan bentuknya beda-beda kan? Ada yang di kotak, ada yang enggak masalah. Itu tidak masalah. Yang penting tuh di dalamnya itu sama. Misalnya, oh kita memahami pemahaman bermakna tuh seperti ini. Tujuan pembelajaran tuh yang begini, KKTP itu yang begini gitu ya. Saya carikan yang sanawiyah ya. Nah, ini masih TP. Jadi ini lengkap ya, nanti mulai dari CP ke TP sampai ke ATP-nya. Ini nanti perangkat yang harus Bapak Ibu buat ketika sudah memberlakukan kurikulum Merdeka. CP, TP, ATP di atasnya, baru di bawahnya modul ajar. Jadi perangkatnya kalau dulu kan Prota, Prosem gitu ya, KKM. Sekarang enggak. CP, TP, ATP, modul ajar. Nah, ini untuk yang eh kekecilan kah? Nah, kelas 7 sanawiyah. Oke. Nah, ini rahmatan lil alaminnya adalah jalan tengah, toleransi, dan kreatif. Yang di atasnya ini adalah profil Pancasila. Nah, ini dia buat seperti ini, target peserta didiknya. Ada yang umum, ternyata di sekolahnya ini ada yang juga anak yang cerdas gitu ya. Ini ditulisnya gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan verbal. Yang jelas target peserta didik itu bukan menyebutkan kelasnya gitu ya. Model pembelajarannya ada. Oke, ini KKTP-nya lengkap nih punya dia nih. Menjelaskan pengertian, menganalisis dalil. Karena apa? TP-nya dapat menganalisis dan membiasakan. Dua kan, ini menganalisis dan membiasakan, ini adalah kompetensi yang diinginkan. Materinya apa? Ruang lingkup materinya adab sholat, adab zikir, adab membaca Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menganalisis dalil, menyebutkan adab sholat, menganalisis pengaruh adab sholat, mempraktikkan adab, membiasakan diri melaksanakan adab sholat tuh banyak. Ini nanti gampang jadinya bikin asesmennya, soal-soalnya. Oke, ya. Boleh kita tanya jawab aja. Nanti ini saya share biar saya bagi di grup ya, biar Bapak Ibu bisa membandingkan. Kita tanya jawab aja deh. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah paham nih. Satu Bu. Ya, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya di LMS, alhamdulillah sudah ada komentar dari Ibu
mengenai modul ajar saya kemarin. Ini tentang KKTP, Bu, yang saya bahas. Nah, kemarin kan sebenarnya di modul ajar saya itu KKTP-nya itu ada 4, Bu, dari tujuan pembelajaran itu. Cuman saya salah paham gitu. Artinya saya tidak mencantumkan semuanya karena apa? Karena pertemuan materi yang saya sampaikan itu saya jadikan 2 pertemuan gitu atau 2 modul, Bu. Jadi saya pecah gitu KKTP-nya jadi dua-dua gitu. Saya kira Mm-mm. semua ditulis di di KKTP itu. Berarti yang di sini Bu, berarti kita tulis Bu ya semuanya Bu ya. Kalau KKTP, kalau di TP itu tulis semua. Kan Ya. satu satu bab. Kalau KKTP terserah ibu, ibu mau tulis mau berapa aja KKTP itu bebas, Bu. Bebas, ibu Oh, mau tulis apa aja. Jadi urutkan dari yang mudah dulu, Bu ya. Nah, oh. baru ke yang tinggi gitu. Supaya ibu sendiri mudah mengajarnya. Berarti di sini di KKTP itu tidak dipecah Bu ya, karena dijadikan karena kan modul ajar yang saya buat kan satu materi kemarin yang sudah saya sampaikan itu saya jadi Mm-mm. pecah jadi 2 pertemuan gitu. Jadi KKTP-nya kemarin yang banyak itu saya pecah jadi 2 gitu. Mm. Yang yang setengahnya itu saya taruh di pertemuan atau modul ajar pertama, yang setengahnya saya di pertemuan kedua karena masih dalam satu materi gitu, Hmm. Bu. Padahal nggak apa-apa Bu. Judulnya aja kan. Misalnya ibu bikin 4 ya udah nanti yang pertemuan pertama 4, yang kedua 4. Tapi kan materi yang dibahas beda. Nggak masalah Bu. Tidak harus dibagi gitu. Maksudnya dikembangkan seperti Iya, komentarnya Bu. Anu saya ngerti, dikembangkan lagi berarti bukan ditambah gitu. Dikembangkan. dikembangkan itu ditambah. Tadi kan ibu bilang 4 dibagi 2. Kenapa nggak ditulis 4-4-nya? Nanti pertemuan berikutnya kan materinya udah beda. Kalau sekarang basmalah yang berikutnya hamdalah, ya hamdalah 4 lagi. Tinggal diganti basmalah dengan hamdalahnya. Sementara kompetensinya yang diinginkan sama, nggak masalah. Masih satu materi Bu, cuman yang KKTP-nya yang indikatornya gitu, yang berbeda gitu. Kalau Ibu membahas apa? akhlak tercela ria dan nifak di Terus modul pertemuan pertama apa? eh, pengertian, pengertian ria dan nifak dan akibatnya bukan akibat, mohon maaf, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ria dan nifak. Yang kedua, Pengertian. karena kan kemarin dijelaskan untuk menaruh pembelajaran hot di situ, jadi saya menelaah di situ Bu, karena Mm-mm. ya dari 4 KKTP itu saya ya seperti yang saya katakan tadi. KKTP yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga masuk di modul ajar yang kedua Bu, Ya, tentang apa kata-katanya apa? didik mampu Hmm. mampu bukan menyebutkan sih, tapi lupa Memberikan saya contoh? Bu. Bukan eh, kalau contoh di KKTP di pertemuan pertama atau modul ajar pertama menjelaskan eh, dampak dampak buruk Dampak yang buruknya, oke. Terus yang keempatnya, menjela apa me- menelaah menelaah bagaimana cara mencegah menghindari, ya, menghindari. menghindari Nah, riak nifak gitu. Pak, Bagaimana padahal seharusnya? Ibu lebih bagus begini, Bu. Ibu pertemuan pertama dengan 4 KKTP tadi mulai menjelaskan, kemudian dampak buruk, apa tadi satu menjelaskan pengertian, yang kedua Menelaah menelaah, yang ketiga tadi contoh dampaknya ya. Yang ya keempat, dampak cara cara menghindarinya. menghindari. Nah, 4 itu khusus untuk materi ria. Nanti 4 itu lagi kompetensi yang diinginkan, kriteria yang diinginkan itu satu lagi di nifak. Jadi, apa pengertian ria, ya, kemudian menelaah apa yang dimaksud dengan ria atau menelaah contoh-contohnya orang ria itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian cara apa dampaknya kalau orang bersikap ria itu bagaimana dampak negatifnya, yang kemudian yang terakhir bagaimana cara menghindari sikap ria, khusus ria aja. Oh, Nanti pertemuan kedua baru nifak dengan masalah yang sama, penjelasan pengertian oh. juga.
Nah, Berarti yang kemarin itu saya apa Ria dan Nifak itu saya dijadiin satu. bikin satu dengan Nah, KKTP-nya ya, lebih dua-dua. mudah satu, Bu. Jadi Ibu bisa cari video Eh, pembelajaran, berarti cari apa, di modul, gampang. Hmm. berarti di modul ajar 2 itu bagaimana, Bu? Boleh, Apakah Bu. Ibu tambahin aja keempat-empatnya. Mulai dari pengertian, kemudian sampai yang empat itu tadi. Supaya nyambung jadinya. Supaya nanti kalau asesmen Ibu gampang. berarti ini tetap saya gabung Pak Ibu ya karena sudah terlanjur saya gabung di pertemuan pertama Ria dan Nifak itu. Jadi bisa Mm-mm. saya gabung Bu ya. Ya, gabung juga nggak masalah, tapi empat poinnya KKTP-nya Bu ya, jangan dua terlalu sedikit. Nggih, Bu. Terima kasih Bu. Mm. Bisa Ibu tambahkan dengan misalnya apa itu, jangan apa mengetahui dalil, nah dalil larangan berbuat nifak kan bisa. Walaupun hanya menyebutkan tidak menuliskan bisa itu ditambahkan jadi bisa dikembangkan lagi Bu. Terus Nggih, contoh-contohnya atau ciri-ciri orang yang ria itu seperti apa itu kan bisa. Nah, satu lagi untuk yang video ya Bapak Ibu ya. Tolong di video masih ada video yang apa itu tidak ada labelnya, tidak ada tulis ini sedang melakukan kegiatan apa. Tapi ada juga yang videonya sudah bagus gitu ya. Jadi untuk yang Bapak Ibu membuat video tidak ada tulisan di bawahnya itu nih sedang melakukan apa. Dari mulai pendahulu dari membaca doa, mengucapkan salam ya, membaca doa, kemudian absen, yang gitu ditulis kecil di bawah. Jadi bagus, jadi kegiatannya runtut. Itu satu. Kemudian suara ini karena ada nilainya. Jadi kalau di RPP itu masih saya tidak rata-rata nilainya bagus aja, tapi kalau di kualitas video itu karena kita ada instrumennya Bapak Ibu dan kita harus ngikutin itu gitu loh. Jadi kita sudah apa ya, di pagunya tuh sudah ada harus ngikutin kriteria itu gitu. Nanti muncul sendiri angkanya. Nah, kita tidak bisa apa. Jadi tolong videonya yang dibetulkan ya. Ada tulisannya satu, kemudian suaranya harus jelas. Pengambilan gambarnya jangan hanya dari satu sisi, ya, dan juga jangan jauh terus gitu. Nggak kelihatan sampai saya nggak ngenalin ini gurunya wajahnya gitu ya. Selalu dari belakang terus gitu, dari arah belakang. Jadi berjalan, tolong minta bantu temennya. Ada yang saya lihat memvideo sendiri karena kelihatan itu apa mendongak begitu ya dari bawah. Jadi sepertinya ditaruh di meja. Terus yang kelihatan gurunya aja sendirian gitu. Dan bentuknya portrait, bikinnya landscape ya Bapak Ibu ya. Landscape rata gitu ya, apa ya? Miring, tidur. mendatar, bukan berdiri. Nah, landscape ya. Jangan bikin videonya berdiri portrait gitu, jadi kecil. Nggih. Ya space-nya jadi kecil gitu kan, mengecil tidak kelihatan. Usahakan ambil videonya, minta bantuan teman, tapi yang membantu pun jangan tersorot kalau bisa ya. Ini ada juga yang memvideo, dia masuk ada di dalam situ. Rupanya banyak yang memvideo dia termasuk di dalamnya. Diusahakan tidak terlihat. Kemudian ngambil dari beberapa sisi, gurunya kadang dilihatkan dekat, kadang suasana kelas, anak-anak lagi ngapain gitu. Jadi ya kayak kita ngeliat film aja deh kan dari sisi mana aja gitu ya. Pencahayaan juga, kemudian suara. Kalau perlu dibantu dengan mic nggak apa-apa untuk sementara ambil video pembelajaran aja supaya kualitasnya bagus. Saya sampaikan ini kan nanti kalau di UKIN itu kan sudah tidak, itu kan ujian terakhir. Jadi kalau dari sekarang sudah bisa memperbaiki, insya Allah nanti di UKIN kan jadinya nilainya bagus gitu ya, Pak Ibu ya. Nah, untuk videonya itu. Jadi banyak jatuh nilai itu di video. Nah, mungkin memang saya tahu susah sekali itu bikin video itu. Kita memang harus minta bantuan orang lain, nggak bisa sendirian. Gitu. Terus harus ada yang pinter ngedit. Ada yang sampai 30 menit tidak diedit. Nah, tolong diedit ya, 15 menit saja. Oh, Nah, makasih Bu jadi atas penilaiannya Bu. Saya dapat. gih, jadi di cut-cut gitu ya, di cut-cut. eh, Baca doa nggak perlu sampai selesai, tapi kan terdengarlah sebagian. Kemudian absen nggak usah sampai semua di absen, dipotong aja cuman berapa orang gitu. Ada yang sampai panjang sekali. Menjelaskan pun bisa aja dipotong-potong lebih banyak. Menurut saya kegiatan siswa yang disorot, jangan kegiatan guru menjelaskan. Kegiatan guru menjelaskan itu cukup sekian menit gitu ya. Sisanya tuh apa yang dilakukan siswa.
Karena tujuan kurmat ini kan kita fokusnya ke siswa bukan ke guru. Itu satu. Jadi jangan gurunya yang lama menjelaskan materi sampai tuntas, nggak usah sepotong-sepotong nanti, oh siswa diapain nih, siswa diapain nih, siswanya bekerja apa gitu. Nah jadi ini kan kemarin metode rata-rata saya lihat kasih PowerPoint atau video terus anak-anak ngerjain LKPD. Ayo dong cari metode lain, permainan-permainan apa gitu yang anak-anaknya jadi antusias. Jangan ceramah saja. Sudah sudah zamannya IT. Nah, anak-anak suka kok memang ngeliat video, tapi habis itu mereka ngapain gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Supaya nanti Sekali pas lagi, di UKIN bagus nanti pas UKINnya. Kalau sekali UKIN lagi. itu hanya 3 hari dan tidak bisa dia apain, udah selesai aja. Kita nih ya, selesai nilai. Nggak ada komentar tuh, tinggal tok 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 tok, ngasih nilai gitu. Nah, jadi mumpung di sini masih bisa perbaikan-perbaikan, ada masukan-masukan. Jadi gimana itu Bu tentang itu P5 itu gimana nanti alurnya Bu? Apakah sama yang seperti modul ajar 1 dan 2 ini apa gimana itu cara videonya Bu tentang P5 PPRA itu? Kalau yang apa ini? Kalau yang pembelajaran sama ya Pak ya. Yang untuk yang kedua ini, yang untuk modul ajar 2 sama aja. Cuman tadi kualitas videonya mungkin ya, yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari suara, pencahayaan, tulisan itu dan seterusnya. Nah, kalau yang P5 tadi barusan Pak, kita tadi barusan orientasi tadi dengan Kaprodi ya, semua guru pamong dan dosen untuk P5 PPRA itu sedikit mungkin saya kasih tahu. Jadi membuat sebetulnya kan project itu kalau realnya di lapangan nggak ada tuh yang selesai dalam seminggu kan ya. Siapa yang sudah pernah melakukan project? Bu Maria sudah pernah Bu Maria? Iya pernah tuh. Oke. Ya, satu project berapa lama Bu Maria? Itu sampai 2 bulan, ya 3 bulan. Iya. 3 bulan. Iya. Tapi Bapak Ibu disuruh membuat di setting dalam 1 minggu jadi video. Coba. Kalau Bu Maria yang sudah pernah, mungkin dia punya rekaman video ya, yang dulu-dulu bisa di setting itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru terpaksa, Masya Allah harus kerja keras ini ya dalam seminggu. Sebetulnya kan proyek itu dikerjakan oleh sebuah tim, bukan satu orang. Ya Bu Maria ya. Jadi karena itu dilaksanakan oleh banyak orang dari mulai kita merancang, dari kita memahami konsep, merencanakan sampai aksi, sampai laporan ya Bu Maria ya. Itu Oke. memerlukan waktu berbulan-bulan. Jadi saya hanya kasih saran, eh, ada yang sudah pernah selain Bu Maria di sini? Belum ada ya? Belum Bu. Oh ya, jadi pilih temanya yang sederhana aja, yang sekira-kiranya gampang dibuat. Jadi nanti di setting, kalau modulnya kan sudah dibuat Bapak Ibu tuh. Jadi ceritanya ini rapat tim. Jadi harus minta bantu teman-teman ya, Bapak Ibu, teman-teman guru. Ceritanya satu tim mungkin misalnya 4 guru. Udah aja video ceritanya lagi rapat merumuskan gitu ya. Habis itu nanti settingan berikutnya di depan kelas ngasih tahu nih tentang tema apa ini kan penjelasan dulu ya Bu Maria ya. Habis itu baru ceritanya apa melakukan yang tadi proyeknya dilakukan. Yang sebetulnya kan sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Jadi misalnya gini, kalau daerah Bapak itu daerah pertanian, mungkin tema yang dekat-dekat ke situ lebih mudah. Kalau atau misalnya daerah laut, ya. Nah, atau yang ini aja deh, yang mudah-mudah aja. Kalau membuat kayak kompos itu kan repot ya Bu Maria ya. Gimana kalau Lama. makanan tradisional tuh sehari bisa jadi ya Bu ya. Iya. Cooking class. Ya, ya Bu ya. Nanti Ya. di setting videonya saya nawarkan itu, tapi jangan semua makanan makanan ya. Apa ya yang saya itu hanya membayangkan makanan yang paling mudah karena kita bisa video yang Ya. sudah jadi di mana ngambilnya gitu Bu ya. Iya. Makanan tradisional dan makanan modern mungkin bisa. Ya, itu misalnya. Jadi nanti di setting anak-anak apakah guru yang ngajarin atau anak diajak ke tempat orang yang ahli membuatnya.
di video sebentar, nanti nggak usah nunggu nunggu jadinya itu di video aja yang sudah jadi, yang dijualnya itu loh. Ceritanya oh sudah jadi gitu Bu ya. Karena sampai bikinnya dalam seminggu loh. Nanti kalau Iya. membuat itu seharian ngurusin praktek aja. Ya Bu Maria ya. Iya. Nggih. Belum lagi anak-anak yang disuruh nyoba. Jadi sekalian aja di situ. Maksud saya itu yang penting di video tuh ada langkah-langkah itu Iya. terpenuhi. Mulai dari menyusun rencananya gitu ya. Mulai dari mengenalkan anak-anaknya, terus mempraktekannya sampai terakhir oh ini jadi barangnya gitu. Karena di settingnya cuma seminggu, makanya waduh ini saya nggak bisa bayangin seminggu realnya di lapangan bisa 3 bulan baru jadi. Ya, ya. Dorong. Apalagi ya Bu Maria ya, sampai kan sudah pernah kira-kira apa kasih tahu teman-teman ide-idenya membuat apa lagi selain makan tradisional itu kan banyak ditemukan tuh di pasar, bisa kita Iya. foto-foto aja yang itu atau kita video kan gampang. Apalagi ya Iya. kira-kira ya makanan Untuk tradisional. membuat asinan telur itu apa juga project apa namanya? Bisa, Project. bisa Pak. Ya, telur asin gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, bisa Pak, itu boleh Pak. Kan Telurnya. nanti video yang udah jadi Pak. Tapi prosesnya sampai video sebentar, kan itu ditunggu tuh berhari-hari. Kalau realnya kita emang nunggu ya Bu Maria ya. Iya. Cuma Karena saya pernah lagi melihat ya, aja Bu di sekolah saya itu teman-teman guru itu membuat ya tadi tuh apa buat bunga tapi pakai kresek gitu. Nah, Makanya itu betul. yang saya angkat itu Boleh, ya ya boleh. Itu ya Nah, berkaitan lingkungan juga bisa, Pak. itu Misalkan lingkungan kita kalau yang bunga plastik. Nah, penanaman bibit itu karena di cabai, sekolah saya tomat. sudah banyak berjajar gituan Bu. Nah, ya udah. Gitu. Jadi tinggal Makanya ya ini tinggal tinggal rekaman syuting itu yang anu. cara bikinnya ya. Nanti Ya. hasilnya sudah jadi gitu. Bisa. Nah, itu tolong dipikirkan Bapak Ibu karena di setting dalam seminggu. Jadi cari yang mudah-mudah gitu ya. Kalau nanam bibit bisa, tapi sudah ada yang sudah tumbuh. Kalau nungguin tumbuh nggak jadi nanti. Misalnya ada hidroponik di sekolahnya, bos bisa mulai dari kita video yang kecil-kecil, nanti tapi sudah ada yang jadi, udah ada yang tanaman hidroponik yang besar, bisa. Itu. Jadi cari yang mudah-mudah ya Bapak Ibu ya, jangan yang prosesnya lama, yang sekira-kira kita syutingnya dalam seminggu itu sebetulnya barangnya udah jadi ada gitu. Kita hanya merekayasa aja bikin ngesutnya. Tadi barusan tadi ternyata tuntutan dari pusat. Saya pertama kan bingung dengan Kaprodi. Saya bilang itu kalau beneran project nggak bisa guru kerja sendiri, kemudian waktunya lama. Ternyata memang dari pusat maunya seperti itu. Jadi boleh misalnya kalau di sekolahnya sudah ada, ikut yang sudah ada. Bisa, tapi kalau belum terpaksa Bapak Ibu menyetingnya dalam seminggu itu jadi gitu aja judulnya. Nanti. Nah, gitu ya untuk yang project P5 videonya. Jadi nanti mulai ceritanya rapat, ceritanya ngajarin anak-anak mengenalkan ini. Baru kemudian anak-anak diajarin cara membuatnya. Kemudian mereka melakukan membuat itu. Tahu-tahu teng jadi dah tuh. Bisa 3 hari, 4 hari syutingnya itu. Disulap ya. Disulap langsung. Makanya saya bilang jangan cari yang susah ya. Kayak misalnya pupuk kompos, wah itu ya kompos ya, wah nungguin dulu itu nggak jadi-jadi videonya. Cari yang gampang saja. Hmm. Gimana Pak? Iya. Ah, Ya iya, iya. mikir dulu, Pak. Kalau bikin telur asin kalau sudah itu dikirim sama Ibu Kurnia Pak Ayat. Oh boleh sampai Palangkaraya. Jadi apa tuh telur asin Pak? Boleh ada lagi yang tanya? Tambah asin punya telur punya Pak Ayat. Ya yang sulit tuh menurut saya membuat cerita di modul ajar itu Bu. Kalau membuat video prakteknya mungkin nggak sulit. Yang membuat pusing itu membuat modul ajarnya itu redaksinya seperti apa gitu yang agak sulit itu. Oke, nanti saya kirim contohnya. Oh, ada. Nanti saya kirim juga ada contohnya. Bu, untuk modul ajar kedua ini praktek mengajar tetap materi yang sama tapi metodenya yang berbeda tuh bagaimana Bu? Terserah Bapak Ibu, tapi usahakan materinya berbeda aja Pak. Jadi gunakan metode juga yang berbeda ya. Hmm.
Kalau masih nyambung dengan yang itu nggak apa-apa, kayak Bapak ngajar sifat wajib, tapi masih sifat wajib, cuman tekanannya kemana? Misalnya menghafal artinya, nah pakai metode apa lagi gitu. Oh, ya itu yang saya maksud seperti itu ya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Tapi kan ini anak memahami menghafal artinya atau memahami artinya kan. Kalau yang kemarin kan hanya pengertian sifat wajib, kemudian menyebutkan, membaginya menjadi 4 bagian. Nah, sekarang sifat wajibnya dengan artinya. Itu ditekankan di KKTP-nya, Pak. Berarti sedikit merubah di KKTP-nya gitu, Bu. Ya, di KKTP-nya. Di tujuan pasti sama. Di KKTP-nya yang beda nanti. Beda materi nggak apa-apa nggih, Bu? Boleh, Bu, nggak apa-apa. Kalau beda modelnya nanti di PTK-nya gimana, Bu? Beda modelnya maksudnya? Metodenya, maksudnya metode pembelajaran itu masih sama atau gimana? Kalau di PTK kan memang yang pertama modelnya begini, kemudian yang kedua model yang sesuai judul. Nanti kan kita bandingkan nih, ada nggak perbedaan hasilnya? Oh, berarti yang kedua itu yang pakai ini ya, Bu? Apa yang sesuai PTK? PTK. Ya, yang kedua itu Bapak gunakan yang di judul Bapak itu Bapak menggunakan metode apa? Gunakan itu Pak untuk yang siklus 2. Baru nanti kan seperti tadi Bu Musnah bilang, baru Bapak analisis ya, eh, apakah ada perbedaan ketika menggunakan metode ini dengan metode sebelumnya? Gitu. Ingat kata Bu Muslimah, jangan sampai terjebak Bapak menulis sampai nanti dibikin siklus ketiga kalau tidak berhasil. Jadi bikin aja berhasil, Pak. Jangan Kalau dibikin itu tidak udah berhasil. lanjut gimana, Bu? Hah? Apa siklus satunya kita udah pakai metode itu, tapi misalnya belum berhasil, masih ada berapa anak gitu, 5 anak dari 20 gitu, gimana? Iya. Oh, wajar aja, Pak. Kalau kan tidak harus 100%, setidaknya lebih banyak yang berhasil gitu. Tapi nggak harus, kalau sampai 100% bisa nggak masalah. Yang penting tuh ada peningkatan gitu loh, Pak, dari yang sebelumnya. Kalau siklus pertama sudah 100%, berarti nggak ada siklus kedua ya? Nggak ada siklus kedua berarti. Begini, Bu. Kan kata Bu Muslimah tadi, di siklus pertama ini sampai di bab 3 aja di proposal. Kalau saya ini, Bu, saya nerangkan sampai siklus 1 bahwa itu anak-anak itu nggak berhasil sampai 100%, misal 80%. Itu gimana tuh tadi Bapak nih ada ini, Bu, sama Ibu Itu Muslimah kan itu. yang pertama itu kan Pak, yang awal dulu itu kan proposal aja. Tuh, Yeah. yang ke PPL 2 RPP 2 nanti itu sudah ada kelihatan kan? Sudah ada kelihatan perubahannya. Berarti di PPL 1 modul 1 ini sampai proposal aja kah apa Sampai ini, Bu? siklus 1. Iya, berarti kan menerangkan siswa itu memang nggak berhasil misal 80% kan. Iya. Oh, berarti Ya, sampai situ. Jadi siswanya dengan ini kok cuman segini gitu, belum memuaskan gitu. Lalu dicoblos siklus 2 dengan metode yang ingin diterapkan gitu. Kira saya tadi, Bu, sampai ini aja. Sampai proposal sampai bab 3 aja berhenti itu enggak yang itu waktu kita yang kemarin Pak Gunawan, waktu yang kita masih lokakarya betul sampai bab 3 aja. Saya emang bingung juga sama seperti Bu Muslimah, kok ada yang sudah sampai selesai ya ini ininya PTK-nya padahal belum siklus 2 gitu. Ini kapan siklus 2-nya? Saya pikir sudah ada abstrak lagi. Oh bener nih abstrak. Kalau abstrak itu saya juga masukkan itu, Bu. Walah. Abstrak itu kalau sudah ada hasil. Ada hasil. Sama kita sama Pak Marukim ini, Bu. Kalau yang siklus itu alhamdulillah insya Allah saya sampai siklus 1 yang 80%, Bu. Cuma yang ini aja kena sentilan ada abstraknya saya itu, Bu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Jadi akhirnya kan sampean tahu cara membuat abstrak. Nah kan? Nah, saya lihat rata-rata abstrak kamu panjang sekali ini. Biasanya bikin abstrak itu gambaran dari ini, gambaran saya ke depan sampai gini patokannya itu sampai iya. Ya, dengan dibuat akhirnya dikasih tahu Bu Muslimah cara membuat abstrak. Nah, jadi nggak apa-apa, jadi tahu duluan. Bikin abstrak tuh seringkas-ringkasnya.
Saya aja Ya, dulu bikin abstrak tesis itu. Aduh, berapa kali mempreskan kalimatnya. ini yang upload aja Bu sampai ini Bu. Berapa ini? 3.000. 3 kali kompres itu. Kan Oh ya, betul. anunya sampai aja Bu, sampai 1.200 aja itu. Di, Ini di kekecilan itu latar Bu. belakang tuh jangan terlalu panjang ya. Kan runtutan berpikirnya kan tadi yang seperti Bu Muslimah bilang tadi kan. Nah, masa idealnya seperti apa, kenyataannya seperti apa, makanya saya mau begini gitu loh. Harusnya begini, kenapa kenyataannya begini? Oh, makanya saya mau meneliti gitu kan. Jadi nggak usah teori masuk di situ banyak banget sampai teori-teori. Nanti itu di bab 2 di landasan teori. Gitu. Ya. PTK nggak usah Bu, terlalu tebal. Bu, Nggih, nggih. berarti kalau nanti berarti di video pembelajaran yang PPL 2 ini boleh tidak memakai model pembelajaran yang ada di PTK? Seharusnya yang di PTK, Bu. Karena kan Ibu tadi Seharusnya. mau di siklus 2 kan? Berarti lanjut lagi pakai Ya. metode yang sama di RPP 1 kemarin. Sampai sudah mulai dari itu ya. Iya, Ah, terus hasilnya bagaimana anak-anaknya? belum belum Belum, ada, belum tuntas. belum tuntas. Ya, Aja berarti dikit. nggak apa-apa. Tetap pakai model yang sama sosiodrama lagi. Karena Ibu masukkan Iya, itu di judul PTK, terpaksa yang itu juga kan mau di- membuktikan model itu, Bu. nggih, nggih. Hanya Ada materinya yang 90%. berbeda. Ya, Nggih. materinya berbeda. Ya, Boleh. makasih, Bu. Nggih, Dikit Bu, nggih. Mana Bapak Ibu? mohon bertanya Bu. Oh, nggih, nggih, Pak Markem. Ya, terkait PTK itu terus terang memang dari awal bimbingan kemarin itu saya pribadi belum begitu paham gitu Bu. Jadi saya wis pokoknya membuat sesuai yang dulu sesuai apa yang dikirim apa template Contoh itu ya. ya contoh itu dan Mm, terus udah jadi terus nggih. kemudian setelah masuk ke PPL ini ada update lagi perubahan lagi dari LPTK itu juga waduh saya sempat yes saya berekan gitu enggak belum saya revisi lagi Apa-apa, Pak. terus ini alhamdulillah Apa-apa, tadi Pak. udah ada pencerahan alhamdulillah terima kasih tadi Bu Muslimah tadi. Terus untuk terkait nanti tadi sudah saya lihat juga apa di LMS untuk catatan saya, Bu. Nggih. Berarti nanti saya pakai umpama pakai untuk metode apa medianya itu saya buat yang lain bisa Bu ya. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Yang Ah, penting metodenya tetap yang metodenya sesuai di sama, PTK ya. ya. Mm, medianya boleh. Boleh yang lain boleh. Oke, Bu, terima kasih Bu. Nggih. Pak Mahrokim nanti kalau yang mau video jangan masuk ya. Kayaknya di Siap Pak Bu, Mahrokim deh saya lihat itu sudah ibu yang siap Bu ini video kok masuk medianya. saya ini siswa atau guru sih saya bilang oh ternyata lagi memvideo. Iya. Ini kalau kurang dari 15 nggak apa-apa kan Bu? Boleh Ini kurang. Yang penting tadi ya dari pendahuluan inti sampai penutup itu ada gitu. Tapi Sudah siap Bu tolong ini. durasi yang anak Sudah siap. bekerja itu lebih banyak. Jangan yang guru menjelaskan yang lebih banyak. ini Iya. sebenarnya banyak Bu, videonya panjang ya, itu Ya, terbuat itu Bu, terbuat tukang foto, tukang videonya itu, tapi potong-potong habis 14 lebih sedikit aja itu ya sampai 5. nggak Banyak apa-apa, Pak. potongannya. Mm. Soalnya kameranya itu dari 2 sudut kan. Ini kameramen gitu. Jadi potong-potong aja terus. Ya, kita maklum aja deh. Yang penting itu di situ ada tadi ada mulai dari pendahuluan kan inti sampai penutup. Nah, tapi ada tulisannya gitu ya. Ada tulisannya. Jadi ini lagi melakukan apa. Dan poin utamanya adalah ketika siswa yang bekerja, bukan gurunya. Karena kita lebih ke siswa kan. Student center kan untuk yang kurmer ini, jadi
anak itu disuruh bekerja, kita suruh apa dia, itu yang harusnya terlihat, bukan guru yang menjelaskan dari A sampai Z, itu cukup Pemeran utamanya dipotong-potong siswa aja. ya Bu ya. Iya, betul, pemeran utamanya. Guru mah pemeran pembantu saja. Guru ini dari gurunya ya yang jadi yang disorot. Jadi artisnya bukan gurunya ya nanti. Wah, nah, Bu, mau tanya Bu, Bu Laili. untuk video sebagai sumber belajar itu setiap modul membuat atau cuma satu kali aja Bu? Untuk video apa nih? Video Sebagai mengajar, sumber belajar. video pembelajaran maksudnya? Enggak, sebagai sumber belajar itu loh yang dicomot dari YouTube, Bu. Apa ya itu? Yang Sumber ambil di belajar YouTube dari orang. Yang ada tampilan gurunya kelihatan gitu loh Bu, yang tanpa siswa itu Bu, tanpa Iya. siswa. Yang sebagai gimana? sumber belajar. Aduh, saya belum paham. Sebagai sumber belajar ini maksudnya Bu, video yang Ibu Laili mengajar gitu? Ya, tapi cuma PowerPoint dan yang kelihatan cuma PowerPoint saya sama saya aja gitu Bu. Nggak ada muridnya gitu. Harus kelihatan muridnya Bu. Harus kelihatan siswanya lagi ngapain gitu. Itu kan nanti ada nilai gini. Apakah guru mampu mengkondisikan suasana kelas? Jadi akan terlihat kalau disorot dari jauh. Itu jangan-jangan gurunya ngomong sendiri, siswanya ngomong sendiri. Nah, itu bagaimana guru bisa menguasai kelas itu akan terlihat dari video itu. Itu termasuk dengan poin penilaian. Tapi di situ juga ada nanti penilaiannya, guru mengajar dengan ekspresi yang ceria atau energik. Nah, makanya perlu juga guru disorot dekat gitu. Nanti suasana kelas ada lagi, guru bisa mengkondisikan kelas gitu. Jadi suasana kelas makanya disorotnya kadang gurunya besar terlihat, kadang suasana kelas secara keseluruhan, kadang yang disorot kerjaan anaknya apa yang lagi diskusi itu. Gitu. Bu, maaf ya Bu, ini maksud Ibu Laili gini Bu, yang di modul pembelajaran itu kan kita ada video pembelajaran, maksud Ibu Laili itu, pembelajaran tentang ini Bu, tentang sesuai dengan tema itu kan kita boleh ambil ya materi, kita boleh ambil di YouTube orang, tapi mengenai tentang Halo, Pak Gunawan. Kita kalau nggak ada kita cari di YouTube. Nggih, ya kita ambil di YouTube orang yang sesuai materi, maksudkan kayak Pak Sabrina dulu ada menjelaskan, masukkan itu pembelajaran video tentang materi yang misal saya Pak, Bu, kan gini kalimat Taibah Subhanallah bisa. Berarti kita kan mencari di YouTube itu link tentang kalimat Subhanallah, jadi diletakkan di modul ajar itu ya, setiap modul ajar kan maksud Ibu Laili atau yang pertama aja? Di setiap modul ajar harus ada. Nanti ada pertanyaan, apakah menggunakan pembelajaran berbasis IT dengan memanfaatkan media misalnya link YouTube dan seterusnya. Itu ada di poin penilaian. Jadi lebih baik dimasukkan aja. Tetapi kalau Bapak Ibu memasukkan harusnya tergambar dalam di kegiatan itu digunakan enggak? Karena saya ada yang masukkan sampai banyak, sampai 4. Tapi ketika proses pembelajaran tidak ditayangkan, harusnya kan ditayangkan. Itu. Bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa membuat sendiri video pembelajarannya, tapi mengambil punya orang lain boleh. Nah, kalau memang itu dipakai, harusnya dalam proses kegiatan inti itu terlihat dipakai atau enggak itu. Jadi lebih baik kalau pertanyaan tadi apakah setiap modul ajar, harus setiap modul ajar ada, karena ada penilaiannya penggunaan link-link pembelajaran itu ada. Tetapi sekali lagi kalaupun itu dimasukkan ya harus digunakan gitu. Jangan hanya ditempel di modul ajar tapi tidak digunakan. Gitu. Begitukah maksudnya Pak Gunawan? Iya, betul nggak Bu Laili? Maksudnya kita. Betul. Betul, Bu. Nanti kan kalau di modul ajar 2 materinya kan beda ya Bu ya. Berarti kan Ibu bisa gunakan
buat lagi berarti Bu link ya. yang lain lagi kan Bu, link yang lain tentang modul ajar 2 itu materinya. Jadi kita cari link itu, kalau ada video kita, kalau nggak ada bisa cari di YouTube tentang materi yang modul ajar 2 itu gitu kan Bu. Halo Bu Laili. Ya Bu. Nggih. Nggih. Begitukah tadi maksudnya? Jadi buat 2 Bu ya, intinya kita di PPL 2 juga buat lagi seperti itu Bu. Kalau saya buat 2 sesuaikan materi, kemudian saya buat video juga itu Bu, saya masukkan ke YouTube itu, tapi saya unduh lagi dan saya tayangkan pada saat PPL 2-nya Bu. Boleh. Kalau masih memang itu berkaitan kan berarti bisa ditayangkan. Iya, sesuai materinya. Yang jelas kalau dicantumkan ya digunakan. Kalau dicantumkan tidak digunakan, sayang buat apa gitu dicantumkan tapi tidak digunakan. Ya kalau dari awal itu kan bisa bisa comot punya orang, cuman kita yang satu itu punya sendiri gitu, yang link yang atas gitu. Nanti mungkin Bu dosennya bisa yang buka yang bagian atas itu, link yang atas itu kan 2 minimal. Nggih, seperti itu Bu. Ini Bu, kalau masukannya video pembelajaran itu tidak seperti materi, cuma seperti metodenya, boleh nggak Bu? Atau sebagai sumber aja kah? Maksudnya sumber bacaan guru? Kan boleh, nggak apa-apa. Saya masukkan juga ini video saya, cuma beda materi Bu, cuma metodenya metode yang saya ini. Kan misal gini, ini yang materi saya tentang subhanallah, sedangkan video saya yang terdahulu ada itu tentang sifat terpuji, akan tetapi situ metodenya cara poster komen misal. Berarti saya itu metode poster komen, cuma beda materi, itu boleh nggak misalkan? Sebaiknya itu video yang sesuai dengan materi Pak. Jadi bukan metodenya. Kan video itu untuk memperjelas materi kan tujuannya. Iya, cuma saya kan ada gini Bu, saya masukkan 3 misal. Yang 3 itu sesuai materi, yang saya comot dari YouTube, yang satunya itu video saya yang terdahulu, cuma metodenya sama, materinya beda gitu. Yang sesama dengan materinya aja Pak. Kalau itu nggak dipakai, saya hapus aja nanti. Ya, karena yang tujuannya video itu kan untuk memperjelas materi. Jadi kalau metodenya itu kita tidak melihat metodenya. Nah, nanti Bapak kalau nanti UKIN, video itu berguna, video-video yang Bapak buat sebagai karya inovasi. Kalau masih kayak yang dulu ya. Kalau yang kayak yang dulu, nanti ada pernah membuat karya inovasi apa, itu video pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri, itu nanti ada nilainya. Ya, ada nilainya itu. Jadi bagus itu yang Bapak Ibu yang sudah bikin video pembelajaran, walaupun materinya tidak sama dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat selama ini, tapi artinya Bapak Ibu membuat karya inovasi, pernah bikin media pembelajar sumber belajar seperti itu. Nah, itu ada nilainya nanti. Bagus itu. Berarti boleh aja ya Bu ya? Nggak apa-apa Pak Gunawan, bagus aja. Tapi nanti waktu di UKIN ya, waktu penilaian karya putus inovasi. tadi Bu, ini jaringan saya hilang, suara Ibu putus jaringan, ini baru masuk lagi. Pindah ke wifi tetangga ini. Besok kalau ini beli pulsa sekali beli jaringan ya gitu. Gitu. Nanti berguna, pokoknya nanti ada gunanya yang video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Ketika penilaian karya inovasi itu ada kreditnya, itu nambah nilai. Walaupun materinya tidak berhubungan dengan modul ajar yang dibuat, tapi dihitung sebagai pernah membuat karya inovasi gitu. Oke, masih ada kah? Atau cukup nih, nggak berasa ya? Jam berapa ini? Oh, jam 10. Gimana? Kita cukupkan, nanti lanjut aja di grup. Kalau mau nanya bisa juga Japri. Tapi saya tuh maaf ya kalau misalnya agak lapat menjawab di Japri. Kadang saya
lagi pas sibuk gitu. Ini karena di tempat saya juga lagi rame sesuai sosialisasi IKM, ya, kurikulum merdeka. Jadi kadang saya keliling-keliling di sekolah karena saya kan pengawas ya, terutama di sekolah binaan saya, di madrasah binaan saya kan harus saya bantu dulu untuk kurikulum merdeka ini. Rata-rata baru tahun ini mulainya gitu. Yang tahun kemarin itu khusus yang negeri-negeri, yang swasta itu baru tahun ini. Jadi saya mendampingi madrasah-madrasah, kadang-kadang itu tadi tidak terbaca, terlewat saja. Jadi mohon maaf kalau saya lambat membalas WA. Boleh aja nanya di Japri aja langsung. Kita tutup ya Bapak Ibu ya. Bu, Gitu, Oke. terima kasih Bu. Ibu, Eh, terima kasih Bu. Inggi sama-sama saya juga terima kasih. Mohon maaf ini sampai malam-malam juga untuk bersama. Saya berdoa mudahan semuanya lulus. Insya Allah saya bantu untuk masalah nilai itu tidak masalah. Saya yang penting Bapak Ibu mau belajar ya Bu, benar-benar. makasih. Amin. Nggih. Jadi mungkin agak membingungkan karena kita pakai kurmer, tapi karena tahun depan itu sudah mulai kurikulum merdeka, Bapak Ibu mau nggak mau dari sekarang harus belajar. Jadi insya Allah tahun depan begitu diterapkan, wah udah gampang, udah tahu gitu. Jadi sekarang susah-susah seterusnya, karena tahun depan tuh udah pasti. Jadi narasumber di sekolahan. Jadi narasumber ya Pak Tahmid jadi Kalau saya, narasumber di sekolahan. Siap. kalau saya iya untuk di madrasah binaan saya ya, karena saya kan ikut yang IKMBK. Ada nggak yang ikut IKMBK ini di sekolah Bapak Ibu? Yang berbasis komunitas. Jadi itu kita satu komunitas itu ada dosen. Kemarin saya kebetulan sama Bu Nurul juga dosennya. Ada orang penmat, ada pengawas, ada kepala, ada 2 guru. Jadi satu komunitas itu sekolah itu didampingi dosen, didampingi pengawas, didampingi staf penmat, dan didampingi dari WI. Kami pakai Diklat Banjarmasin selama 6 bulan. Nanti pada Desember nanti kita harus membuat laporan. Beda dengan Dikbud ya. Kalau Dikbud istilahnya guru penggerak atau sekolah penggerak. Kalau di Kementerian Agama itu IKM berbasis komunitas. Bapak Ibu sudah bikin akun nggak di Pintar? Belum, Bu. Nah, Sudah Bu, ayo saya bikin. sudah. Jadi ini sekarang lagi ada pelatihan IKM lagi supaya nyambung. Apa sih kurikulum merdeka gitu. Iya, Ya, Bu. itu gampang banget itunya apa diklatnya kita kapan aja capek matiin dulu sambil masak bisa Bu, sambil dengerin. Kan kita nonton video itu, bukan Zoom, jadi tidak terlihat kitanya bisa sambil masak tuh. Ya, cuma setiap sesi nanti ada ujiannya. Ujiannya mah gampang lah. 10 soal aja. Sertifikatnya Pusdiklat Jakarta loh yang mengeluarkan, Pusdiklat Pusat. Kan punya Kemenak Pusat. Jadi nilai sertifikatnya itu tinggi karena Pusdiklat yang ngeluarin. Sementara belajarnya gampang, menyesuaikan waktu kita kapan kita mau dengar. Satu video udah lagi repot, matikan. Besok nyambung. Nanti sejam 2 jam nyambung lagi. Nggak kayak Zoom, kita nonton video aja. Dan banyak diklat-diklat lain di situ, di aplikasi itu. Jadi Bapak Ibu bisa mau ikut diklat apa aja bisa. Ya, bikin akunnya ya Bapak Ibu ya. Kita menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita untuk itu. Mudah-mudahan ini lulus semua nanti. Amin. Sekarang capek, nanti indah pada waktunya ketika menerima sertifikasi. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya, capek emang sekarang, tapi nanti kalau udah terima sertifikasinya seneng kan? Amin. Pak Mahfud, mana Pak Mahfud? Mahfud, bangkit. Sembuh Oke, Pak. demikian Bapak Ibu ya. Ya Bu, terima Oke, kasih. mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip ya. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Oke.